Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia, hari-hari terakhir ini kita melihat bahwa penguasa dan rezim yang ditopang oleh sistem eh, kekuasaannya, yaitu melalui aparatus hukum, aparatus penegak hukum maupun dari aparat kekuasaan lainnya, ini terus-menerus melakukan kriminalisasi dan apa namanya tuduhan-tuduhan palsu kepada semua orang yang bersikap kritis terhadap kekuasaan. Nah, senjata yang sering digunakan oleh rezim ini, terutama oleh aparat hukumnya, adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Padahal kita semua tahu Undang-Undang ITE ini bisa kita baca sebetulnya dari naskah akademisnya yang masih ada hingga sekarang, bisa kita lihat di penjelasan umum undang-undang tersebut, bahwa Undang-Undang ITE ini sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk justru melindungi bisnis-bisnis yang menggunakan informasi dan teknologi informasi, ya, sebagai cara dalam melakukan bisnisnya. Misalnya apa? Perbankan online, ya, rekening, pembukaan rekening online, kemudian macam-macam pembayaran yang menggunakan transaksi elektronika, maupun melindungi pengguna-pengguna atau pemilik-pemilik akun, ya, supaya tidak dibajak, tidak dihack sebetulnya. Itu tujuan utamanya sebetulnya. Tetapi kita lihat, ya, undang-undang ini sudah disalahgunakan sedemikian banyak. Jadi bukan lagi untuk melindungi akun-akun, pemilik akun yang sah, ya, baik itu pemilik akun Facebook, pemilik akun Twitter, ya, maupun perusahaan-perusahaan dan perbankan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik, ya, misalnya e-banking segala macam. Justru undang-undang ini digunakan menjadi undang-undang politik, ya, undang-undang politik. Nah, ini celakanya, undang-undang politik yang didesain sedemikian rupa, itu justru orang-orang yang dikenakan undang-undang ini justru lebih banyak adalah orang-orang yang kritis terhadap rezim. Nah, kita bisa saksikan misalnya akun-akun yang pro rezim yang juga melakukan penghinaan itu sama sekali tak tersentuh hingga hari ini. Tetapi akun-akun atau orang-orang yang bersuara kritis melalui media elektronika ini justru mendapatkan ancaman yang luar biasa keras dari aparatus penegak hukum. Nah, inilah letak penyalahgunaan dari undang-undang yang ada, saya kira. Oleh karena itu sebetulnya kita semua harus mengembalikan undang-undang ini kepada fungsi dan tujuan di awal undang-undang ini dibentuk. Tidak boleh undang-undang ini menjadi undang-undang transaksi politik dan transaksi kriminalisasi, ya. Ini harus dikembalikan untuk melindungi pemilik akun. Kita lihat sekarang ini banyak sekali akun-akun, handphone, nomor handphone bahkan yang dihack dan dikloning. Nah, mestinya itu yang dilindungi, pemilik handphone yang dihack, yang dikloning, itu mestinya dilindungi untuk apa? Untuk supaya mereka aman menggunakan handphonenya, ada jaminan keamanan dari negara, ya, supaya nomor handphonenya tidak dikloning. Saya sendiri nomor handphone saya sudah beberapa kali dikloning, ya, sudah beberapa kali dikloning. Begitu juga tokoh-tokoh kritis lainnya seperti Pak Said Didu ini. Nah, saya kira ini yang mesti disadarkan kepada masyarakat luas, ya, bahwa undang-undang ini memang sudah disalahgunakan sejak lama, sejak rezim ini berkuasa, ya. Undang-undang ini atau sejak katakanlah kekuasaan oligarki ini menguat, ya, penguasa-penguasa modal maupun penguasa-penguasa politik ini berkuasa di Indonesia ini, maka undang-undang ini menjadi alat dan instrumen,
ya. Kita ingat ini pertama kali digunakan dalam kasus rumah sakit di daerah Tangerang waktu itu, ya. Salah satu rumah sakit di mana pasien atau katakanlah pasien yang komplain terhadap pelayanan rumah sakit itu justru dikenakan undang-undang ini. Nah, ini awal mula penyalahgunaan undang-undang ini oleh penguasa. Artinya memang undang-undang ini sangat ampuh digunakan oleh penguasa. Saya mau katakan sekali lagi, oleh penguasa. Tidak pernah ada satupun orang yang akunnya dihack, nomor teleponnya dibobol, di cloning, ya, atau pemilik akun yang sah ini yang atau katakanlah orang-orang yang melaporkan bahwa akunnya ini di hack atau diganggu menggunakan sarana elektronika ini, yang melapor kemudian yang mendapatkan perlindungan. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita lihat angka statistik, mayoritas kasus-kasus yang dijerat dengan undang-undang ITE adalah semua orang-orang yang kritis terhadap rezim. Padahal kita tahu bahwa dalam satu negara yang menyatakan dirinya berdasarkan konstitusi, ya, atau negara konstitusionalisme, saya tidak mau menyebut demokrasi karena menjadi meluas, tetapi aturannya adalah konstitusionalisme, maka seharusnya siapapun yang memegang mandat sebagai penyelenggara negara, maka dia harus siap dikritik. Dia harus siap untuk dihinakan. Kenapa? Karena dia adalah menyangkut kapasitas dia untuk menyelenggarakan negara. Jadi kalau orang-orang yang menyatakan dia tidak mampu dalam penyelenggaraan negara, tidak bisa dia dibilang untuk sebagai penghina atau penghinaan terhadap dirinya, karena dia memegang amanah sebagai pejabat publik. Nah, inilah sebetulnya prinsip dasar dari konstitusionalisme itu. Siapapun juga yang menjadi pejabat publik, maka dia harus merelakan hak-hak pribadinya untuk dikritik, bahkan diperhinakan, ya. Nah, ini saya kira penting. Yang kedua, saya kira kita sudah banyak tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini sudah menghapuskan pasal penghinaan itu di dalam KUHP. Sepanjang tujuannya adalah untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, maka dia tidak bisa dipidana. Nah, ini menjadi penting. Nah, kalau ada pihak-pihak yang menulis ada hak untuk dilupakan, itu urusannya beda. Jadi dia untuk dilupakan di mana? Di Google, di dalam dihapuskan trackingnya di dalam konteks yang disebut jejak digitalnya. Nah, ini dia salah tempat, ya. Hak untuk dihapuskan itu salah tempat menempatkannya, bukan untuk melaporkan orang, tapi justru dia harusnya meminta kepada provider penyelenggara jasa jasa elektronik itu untuk menghapuskan catatannya atau kritiknya di medsos tersebut, bukan dengan mengkriminalisasi orang. Jadi ini kekeliruan yang kedua lagi dari para pembela yang membabi buta ini, ya. Nah, saya kira kepada masyarakat semua harus dibangkitkan kesadaran kita bahwa ini undang-undang sudah banyak sekali disalahgunakan, dan ini harus segera dilawan dan dihentikan penyalahgunaan undang-undang ITE untuk membungkam suara kritis ini. Ini harus dihentikan dan harus dilawan. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.